Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah dan penyertaannya yang boleh kita terima dalam Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah minggu di rumah kita masing-masing. Dan saya mengharapkan kepada kita semua, Bapak Ibu, seluruh jemaat Tuhan, untuk tetap setia dalam mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing, meskipun dengan metode online yang kita pakai sebagai acuan, sebagai tuntunan kita dalam hal mengikuti ibadah yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Dan biarlah kita tetap terus mengingat hari ini adalah hari untuk Tuhan. Dan biarlah kita bersama-sama dengan keluarga kita mengikuti ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memahami kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan biarlah ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus Tuhan ada dalam diri kami, menguasai hati dan pemikiran kami, sehingga kami boleh menerima, melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sehingga firman Tuhan ada dalam kami, dan kami dalam Engkau. Kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memahami kebenaran firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 6, ayat 59 sampai dengan ayat 69, Bapak Ibu. Dari kitab Yohanes 6 ayat 59 sampai dengan 69, saya akan membacakannya untuk kita semua, dan Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah boleh mengikutinya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Semuanya itu dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan ini mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia yang naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada kedua-belas muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Amin. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku dalam kebenaran firman Tuhan yang boleh kita bacakan pada hari ini. Dan di sini saya memberikan tema pada minggu ini Bapak Ibu Saudaraku adalah apa mau tinggalkan Yesus? Apa mau tinggalkan Yesus Bapak Ibu? Ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab dalam diri kita masing-masing Bapak Ibu Saudaraku. Konteks firman Tuhan pada hari ini merupakan satu kesatuan di dalam cerita mengenai roh hidup Bapak Ibu. Ketika Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari surga, dan siapa yang mau hidup kekal hendaklah makan dagingku dan minum darahku," Bapak Ibu. Perkataan ini sama sekali tidak diterima oleh orang-orang banyak pada saat itu. Mereka bersungut-sungut Bapak Ibu, mereka marah. Bagaimana mungkin mereka akan membunuh Yesus dalam konotasi Bapak Ibu memakan daging dan minum darahnya Bapak Ibu. Jadi dalam pandangan mereka, kalau ungkapan memakan daging dan meminum darah Yesus Bapak Ibu
diartikan membunuh Yesus itu Bapak Ibu. Itu adalah pandangan yang mereka pikirkan pada saat itu. Pemahaman yang tidak benar akan membuat pertikaian Bapak Ibu. Jadi sesuatu pemahaman yang tidak benar Bapak Ibu akan menjadi masalah dan akan menjadi pertikaian yang terjadi pada saat itu. Dan banyak orang-orang yang hadir pada saat itu tidak paham dengan perkataan dan ajaran Yesus Bapak Ibu Saudaraku. Mereka tidak mengerti apa maksud dari pengajaran Yesus, sehingga banyak orang yang mengundurkan diri dan meninggalkan Yesus dan tidak mau ikut dengan Yesus Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, ketika Yesus melakukan perjalanan, banyak orang pada saat itu berbondong-bondong mengikuti Yesus Bapak Ibu. Tapi ketika Yesus memberikan pengajaran sesuai dengan konteks firman Tuhan yang kita bacakan pada hari ini Bapak Ibu, banyak orang yang mengundurkan diri, banyak orang yang meninggalkan Yesus dan tidak mau mengikut Yesus Bapak Ibu. Jika kita melihat dari gambaran ini, banyak orang-orang yang hadir pada saat itu tidak paham mengenai ajaran Yesus tentang roti hidup Bapak Ibu Saudaraku. Jika kita ditanya Bapak Ibu Saudaraku ya, kalau kita mengikuti ibadah dalam sebulan ini Bapak Ibu, di rumah kita masing-masing, apakah kita paham mengenai maksud dan tujuan Yesus dalam hal roti hidup itu Bapak Ibu? Karena dalam satu bulan ini firman Tuhan ini berbicara tentang aku adalah roti hidup Bapak Ibu. Apakah kita sudah tahu maksud dan tujuan Yesus mengungkapkan ia adalah roti hidup Bapak Ibu Saudara? Ya mungkin kita sama halnya dengan orang banyak pada saat itu Bapak Ibu. Tidak mengerti maksud dan tujuan dari ungkapan Yesus aku adalah roti hidup Bapak Ibu. Nah ini menjadi latar belakang Bapak Ibu. Mengapa dalam satu bulan ini firman Tuhan berbicara tentang roti hidup? Tujuannya adalah agar kita para pendengar mengerti, mengetahui maksud dan tujuan dari pengajaran Yesus Bapak Ibu. Ya, kalau orang yang memikirkan sederhana, mengapa tidak disatukan saja firman Tuhan dalam narasi firman Tuhan dalam roti hidup ini? Ya, tetapi di dalam satu bulan ini kita melihat Bapak Ibu, pembahasan dan narasi firman Tuhan ini berbicara tentang roti hidup supaya kita lebih mudah memahami, supaya mudah mengerti Bapak Ibu, apa maksud dari ungkapan Yesus adalah roti hidup. Bapak Ibu Saudaraku, ada 3 tipe orang dalam hal mendengarkan pengajaran. Tipe pertama Bapak Ibu, ketika ia mendengarkan pengajaran, masuk telinga kanan Bapak Ibu, keluar telinga kiri Bapak Ibu. Ya, hanya sepintas saja Bapak Ibu. Lalu ada tipe yang kedua Bapak Ibu, ketika ia mendengarkan pengajaran tidak masuk ke telinga kanan Bapak Ibu, membal dia Bapak Ibu ya. Ya, tidak diterimanya Bapak Ibu. Dan tipe yang ketiga Bapak Ibu, ketika ia mendengarkan pengajaran firman Tuhan, masuk telinga kanan Bapak Ibu, lalu ia memahami dalam hati dan perasaan, dan dia mengerti dalam pemikirannya Bapak Ibu, serta melakukannya dalam tindakannya. Dari ketiga tipe ini, di manakah kita Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudaraku, dalam konteks ini ada 3 golongan pendengar. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi, yaitu golongan yang menentang Yesus dan ajarannya Bapak Ibu. Yang kedua adalah murid-murid, yaitu kalau kita lihat di ayat 60 sampai 66 Bapak Ibu, itu golongan simpatisan Kristen Bapak Ibu, yang hanya sekedar ikut. Jadi kita bukanlah Kristen yang ikut-ikutan Bapak Ibu ya.
Tapi kita adalah orang Kristen sejati, Bapak Ibu. Dan ketiga, Bapak Ibu, adalah 12 murid Yesus, Bapak Ibu. Dan kita lihat di ayat 67 dikatakan di sana. Jadi ada 3 golongan kelompok para pendengar pada saat itu. Bapak Ibu saudaraku, di ayat 60 dikatakan di sana, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Kata keras di sini, Bapak Ibu saudaraku, bukanlah sukar dimengerti, tetapi sukar untuk diterima, Bapak Ibu. Jadi sangat sulit untuk diterima oleh orang-orang, Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab NIV, Bapak Ibu, dalam ungkapan bahasa Inggrisnya mengatakan, "This is hard attacking, but can accept it." Yang artinya, Bapak Ibu, inilah ajaran yang keras, siapakah yang dapat menerima? Jadi kita sebagai orang pengikut Yesus, Bapak Ibu, bukan hanya suka menerima pengajaran-pengajaran yang sifatnya indah, menyenangkan, Bapak Ibu, tetapi kita juga harus menerima pengajaran yang sifatnya keras, Bapak Ibu, agar dapat mendewasakan iman kita, mematangkan cara berpikir kita, cara bertindak kita, Bapak Ibu. Itu akan membentuk kepribadian kita, karakter kita, Bapak Ibu. Banyak pengajaran-pengajaran yang pada saat ini, Bapak Ibu, menyenangkan, membahagiakan hati seluruh jemaat Tuhan, tetapi justru imannya menjadi iman yang suka diombang-ambingkan, Bapak Ibu. Kalau tidak cocok, mengundurkan diri, meninggalkan gereja, Bapak Ibu. Dan itu terjadi, Bapak Ibu saudara. Jadi Yesus menawarkan pengajaran keras, Bapak Ibu, agar kepribadian kita dapat dibentuk menjadi kepribadian yang dewasa, bukan menjadi kepribadian yang kekanak-kanakan, Bapak Ibu. Banyak orang dewasa tetapi imannya masih kekanak-kanakan, Bapak Ibu, yang mudah diombang-ambingkan oleh situasi dan keadaan pada saat ini. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, di dalam bacaan hari ini kita melihat ada orang banyak yang tereliminasi, orang-orang yang tadinya sangat antusias mencari Yesus dan mau menjadi murid, kemudian mengundurkan diri karena mereka tidak bisa menerima perkataan keras dari Yesus, Bapak Ibu. Di sini kita melihat, Bapak Ibu saudaraku, ya, ada yang sangat menarik, Bapak Ibu. Yesus tidak mengkhawatirkan tentang banyak orang yang meninggalkan dia, Bapak Ibu. Karena dia memang tidak mencari masa jumlah kuantitas, Bapak Ibu. Yang ia cari adalah murid yang sejati. Kualitas dari seorang murid bukan mencari kuantitas, Bapak Ibu, tetapi kualitas dalam diri seorang murid-murid Yesus, Bapak Ibu. Jadi Tuhan melihat kualitas iman kita, Bapak Ibu saudara. Ya, ini yang harus kita pahami bersama. Bapak Ibu saudaraku, yang mau saya katakan, makanan itu adalah sesuatu yang penting buat hidup manusia, Bapak Ibu. Keadaan tanpa makanan membuat manusia itu kelaparan, lemah, mudah sakit, dan tidak semangat, Bapak Ibu saudaraku. Karena kelaparan, orang bisa menjadi lupa akan ajaran Tuhan, Bapak Ibu, mendorong orang untuk mencuri dan mengambil hak orang lain, Bapak Ibu saudaraku. Dan inilah mengapa Yesus memberikan dirinya sebagai makanan hidup, Bapak Ibu. Di sini Yesus memberikan kita kekuatan, Bapak Ibu saudaraku. Jadi Yesus memberikan dirinya sebagai makanan, dan ia menyatakan dirinya adalah roti hidup, Bapak Ibu. Ketika orang datang kepadanya, Bapak Ibu, ia tidak akan lapar lagi dan haus lagi.
Ini yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang dilakukan orang Kristen, Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat orang Kristen pada saat ini, Bapak Ibu, tanpa ia sadari sudah meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita lihat yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, orang yang sulit untuk berdoa, orang yang sulit untuk membaca Alkitab. Dia merupakan salah satu orang yang benar-benar tanpa kita sadari sudah melupakan Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, orang lebih mengutamakan kesenangan pribadi daripada persekutuan, Bapak Ibu Saudaraku. Dan keempat, Bapak Ibu, masalah pribadi membuat dia meninggalkan persekutuan. Jadi itu adalah contoh tanpa kita sadari bahwa kita sudah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak hal lagi, Bapak Ibu, yang bisa kita perhatikan bersama-sama, dan mungkin kita juga melakukannya dalam kehidupan kita. Di sini Yesus ingin melihat kualitas iman kita. Yesus melihat iman yang sesungguhnya di dalam diri kita, Bapak Ibu. Seperti apa iman dalam diri kita, Bapak Ibu? Yang pertama, apakah iman yang mudah meninggalkan Yesus, atau iman yang mengundurkan diri, Bapak Ibu, atau iman yang tetap bersama-sama dengan Yesus, Bapak Ibu? Jadi iman yang mana, Bapak Ibu, dalam diri kita? Iman yang mudah meninggalkan Yesus, iman yang mengundurkan diri kita untuk tidak ikut bersama dengan Yesus, atau iman yang tetap setia bersama dengan Yesus, Bapak Ibu? Dan yang terakhir ingin saya katakan kepada kita, ajaran Yesus tentang roti hidup menunjukkan kepada kita kemana kita harus pergi, Bapak Ibu, untuk menemukan jaminan hidup di dunia dan di hari akan datang, Bapak Ibu. Yesus memberikan jaminan kepada kita untuk menemukan Yesus dalam kehidupan kita. Kemana kita harus pergi untuk menemukan jaminan hidup di dunia dan hari yang akan datang, Bapak Ibu? Itu ada dalam Yesus Kristus. Karena Yesus adalah roti hidup. Akulah roti hidup. Dan dia akan memberikan jaminan, bukan hanya di dunia ini, tetapi di hari yang akan datang, Bapak Ibu. Itu kehidupan yang kekal. Amin, kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Firman Tuhan yang mengajari kami untuk mencari Tuhan dan menemukan Tuhan sebagai jaminan yang ada di dunia maupun di hari yang akan datang. Biarlah kami tetap setia bersama dengan Tuhan dalam situasi pada saat ini. Kami tidak mau meninggalkan Tuhan meskipun pergumulan, persoalan, beban hidup kami yang terus ada, yang akan mempengaruhi kualitas iman kami kepada Tuhan. Dan biarlah kami boleh menunjukkan kualitas iman yang sesungguhnya kepada Tuhan, bahwa iman kami adalah iman yang kuat, dan kami boleh menunjukkan kami tetap ada bersama-sama dengan Tuhan, dan kami adalah orang setia hidup bersama dengan Tuhan. Bapa kami surga, kami serahkan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Yesus adalah roti hidup, dan kami akan bersama-sama dengan Tuhan, dan kami akan hidup bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.